Kristen Advent adalah salah satu sekte dalam Kristen yang memiliki doktrin yang sangat dekat dengan Islam. Dan menariknya, gua ngobrol dengan salah seorang Kristen Advent dengan dia merujuk langsung kepada Injil dan membacakan langsung Injilnya di podcast ini. Nah, karena itu obrolan tentang Kristen Advent kali ini akan seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husein Ja'far Al-Hadar. Dan sekarang kita akan ngobrolin tentang salah satu bagian dari kekristenan lagi nih. Apa yang kemudian disebut dengan Kristen Advent. Dengan seorang penganutnya yaitu Pak Nelson Mandela. Enggak dong. Nelson Manuhutu. Pak Nelson, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Nelson, baik, sehat, alhamdulillah. Emang kalau di Kristen Advent alhamdulillah juga ya? Oh, no problem. Oh ya? Iya. Semua apa yang disebut Muslim, assalamualaikum, alhamdulillah, Boleh. insya Allah, itu semua adalah boleh. Bukannya kemudian itu kayak, oh bisa mengganggu iman nih, misalnya. Enggak ya? Enggak. Mungkin bagi pandangan yang lain Begitu. tapi untuk Advent no No problem. No problem. Nah, posisi Pak Nelson sendiri ini di Advent apa, Pak? Apa tokoh agama atau pastor atau gimana? Saya hanya sebagai anggota biasa. Oh, disebutnya anggota ya? Iya, anggota jemaat. Oh, anggota jemaat. Cuma kebetulan saya membawa ada 2 departemen, jadi saya termasuk di bagian anggota majelis. Oh, anggota majelis. Iya. Kalau tokoh agamanya disebutnya apa? Pastor? Pendeta. Pendeta. Pastor juga sama. Pastor juga sama. Iya. Oh, gerejanya gini dulu. Disebutnya apa? Kristen Advent atau apa? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Cuma memang disingkat Advent. Advent aja. Iya, tapi ya nama panjangnya Gereja GMHK. Gereja Iya. Masehi Advent hari ke-7. ke-7. Advent itu maksudnya apa? Advent itu menanti kedatangan Yesus Isa Al-Masih. Oh, karena diyakini akan turun kembali nanti di akhir zaman. Betul. Kenapa harus ditegesin itu Adventnya? Bukannya memang semua Kristen, bahkan semua agama meyakini entah Yesus atau Nabi Isa itu akan turun lagi. Ya. Kenapa di Advent itu harus ditegesin sampai di tingkat namanya? Ya, itu karena ada sejarah. Jadi sejarah berdirinya gereja Masehi Advent hari ke-7 ini. Ya tadi saya sudah baca sedikit yang itu ya mengenai William Miller. Ya, William Miller ini beliau adalah seorang kapten kapal. Beliau adalah pengkhotbah awam. Dan beliau mempelajari akan firman Tuhan, khususnya kitab nubuatan, kitab Daniel dan Wahyu. Dan beliau itu bagian dari Injil bukan? Bagian dari Injil. Oke, terus. Ya, dari dalam kitab Injil. Nah, beliau pada saat membaca kitab Daniel ayat 8 ya, Daniel 8 ayat 4, Daniel pasal 8 ayat 14. Di situ beliau mengambil kesimpulan bahwa Yesus akan datang pada tanggal 22 Oktober 1844. Udah lewat dong. Di Amerika. Kejadiannya. Katanya bakal datang itu. Iya. Berarti Dan dia bukan katanya lagi, memang di tahun itu. Berarti dia hidupnya di tahun abad ke-19. Iya. Nah, 18. bukan katanya kan emang gak datang Yesusnya. Iya. Jadi setelah ditunggu di hasil pendapatnya itu disebarluaskan di Amerika pada saat itu, dan banyak sekali yang mengikut. Mereka semua menjual barang-barang mereka, jual rumah, jual semua. Mereka ke gunung menyambut untuk Yesus. menunggu kedatangan Yesus. Karena diyakini turunnya juga di Amerika. Turunnya mereka yakini di Amerika. Artinya
di dunia, cuma mereka karena ada di Amerika. Oh, nunggunya ya udah di Amerika aja. Iya, begitu. Jadi pada tanggal itu tidak Yesus tidak datang sampai saat ini, sehingga terjadilah yang namanya kekecewaan besar dan banyak orang-orang Kristen pada saat itu murtad. Mereka tidak percaya lagi Injil karena mereka kecewa. Nah, Di PHP lah ya. iya. Namun di dalam hal kekecewaan ini ada sekelompok kecil. Sekelompok kecil ini mereka coba mempelajari lagi, kembali ke Alkitab. Mereka membaca lagi, di mana kekecewaan kita. Rupanya setelah mereka mempelajari dalam kitab Daniel dan Wahyu, kitab nubuatan ini, rupanya akhirnya mereka dapat kesimpulan bahwa pada tanggal tersebut bukan Yesus datang ke dunia ini, tetapi Yesus di surga itu masuk pada satu jabatan yang khusus Di tanggal tersebut. Ya, di tanggal Apa tersebut. Jadi Yesus pada saat mulai dari tanggal 1844 itu, Yesus sebagai hakim. Jadi Di surga. di surga. Jadi sedang menampi, memegang darahnya untuk menghakimi. Ya, dihakimi adalah orang-orang yang di dalam kebenaran dulu yang sudah mati. Gitu. Jadi penghakiman sedang berjalan sampai saat ini. Kepada siapa saja Kepada semua manusia. Jadi yang sebelumnya belum ada penghakiman tuh, baru di tahun itu penghakiman. Belum, ya, artinya penghakiman di sini kan di dalam Alkitab itu ada beberapa buku di dalam surga. Di dalam surga itu ada itu kitab-kitabnya dibuka semuanya. Catatan hidup kita masing-masing, khususnya mereka-mereka yang sudah meninggal, itu catatannya ada semua. Itu kelompok kecil ini yang kemudian menjadi Advent. Kelompok kecil inilah sehingga mereka pada saya ada catatannya. Nah, ini mereka pada tanggal 21 Mei 1863 itu secara resmi kelompok kecil ini ya, mereka mengorganisir Gereja Masih Advent Hari ke-7. Okay. Itu awal kemunculannya. Dengan anggotanya 3.500 orang. Jadi pertama kenapa? Kali. Iya, berarti pertama kali di Amerika dong? Iya, di Amerika. Jadi kenapa menggunakan Advent tadi pertanyaannya? Kembali menegaskan bahwa Yesus akan datang. Tapi udah gak ditentukan kapan. Gak ditentukan kapan. Cuma ada tanda-tandanya saja. Nah, apa aja tuh? Nah, tanda-tanda kedatangan Kristus itu di dalam Alkitab. Ada. Intinya ditulis. Bahwa di akhir zaman lah ya. Di akhir zaman itu ada. Ketika kacau. Ada banyak ciri tanda-tanda. Ya, yang pertama adalah peperangan. Gempa bumi. Waduh. Bangsa Ukraina, bangkit, Rusia, bangsa. kita baca Anjur nih. Iya, itu semua adalah tanda-tanda, ya. Gempa bumi dan semua itu masih permulaan. Dari rangkaian panjang ini. Rangkaian untuk kedatangan Yesusnya. Sampai kelaparan, bencana alam, semua itu adalah tanda-tanda. Iya, artinya kehancuran dan kemudian Yesus datang sebagai juru selamat gitu. Iya, betul. Nah, tapi kan kayak kehancuran gitu tuh kan selalu terasa dekat ya. Artinya ketika Perang Dunia I, kayaknya ini nih. Ketika Perang Dunia II, ini nih. Selalu kan orang berpikiran begitu. Itu ada ininya enggak kira-kira? Enggak, yang dimaksud kehancuran itu kehancuran begini gitu misalnya. Iya. Jadi memang kehancuran itu banyak sekali. Banyak. Sehingga bencana alam dan lain-lain semua terjadi. Bukan hanya perang, kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, tapi juga kelaparan, alam ya, semua itu terjadi. Dan itu adalah masih masih rangkaian awal. Nanti di dalam Matius 24 itu ayat 14 yang terakhir
Itu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan alam. Nah, kalau hari ketujuh apa maksudnya? Oke. Kenapa harus ada hari ketujuh? Ya, hari ketujuh. Jadi saya mulai dulu ya, barangkali saya harus buka dulu. Itu di dalam Injil, ditulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oh. Pada saat Nabi Musa naik ke Gunung Torsina, itu juga tercatat di dalam Quran. Ya, Torsina menerima 10 hukum. Ten Commandment. Ten Commandment itu. 10 hukum itu semua tercatat di dalam Keluaran 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 itu semua. Ya. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, yang hukum keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi, di dalam 10 perintah Allah ini, 1 sampai 4 itu adalah kasih kepada Sang Pencipta. Dan 5 sampai 10 adalah kasih kepada sesama manusia. Itu intinya dari 10 perintah Allah itu, perintah Tuhan. Jadi, kenapa hari Sabat? Jadi, dimulainya dari penciptaan. Penciptaan dunia ini, Habib bisa tahu, kalau satu hari itu kita bisa tahu dari apa ke apa? Jam. Selain jam, ada perputaran. Perputaran matahari. Ya, demikian juga 1 bulan. Oke. Nah, kalau 1 minggu, 7 hari, itu kita tidak tahu dari mana. Yang kita tahu hanya dari penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Itulah hari ketujuh. Allah istirahat. Oke. Jadi 10 perintah Allah itu. Dan juga pada zaman Yesus tinggal di dunia ini, ya, hidup di dunia ini, Yesus juga beribadah pada hari Sabat. Dalam keyakinan Advent ya. Iya, bukan Advent, itu Injil katakan. Itu Injil katakan. Ya, itu dicatat di dalam Lukas 4 ayat 16. Katanya gini, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Jadi menurut kebiasaan, namanya kebiasaan tidak satu kali. Kebiasaan sudah berulang-ulang. Jadi Yesus selama tinggal di dunia ini pun dia bergereja pada hari Sabat. Demikian juga dengan rasul-rasul, termasuk Rasul Paulus, semua itu bisa dicatat, ada catatan semuanya di dalam Alkitab. Di dalam kitab, di kisah, ya, kisah para rasul. Ya, jadi semua beribadah pada hari Sabat. Nah, contohnya begini, Pak. Saya mau katakan bahwa kalau Yesus sendiri yang kita hormati, kita cintai, yang kita mengaku dia sebagai Tuhan, dia melakukan sesuatu, kita sebagai pengikutnya otomatis harus ikut. Sebagaimana juga dengan Nabi Muhammad. Semasa hidupnya, hadis yang paling dekat adalah hadis Soeh yang ditulis oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, pasti juga saudara-saudara kita Muslim ini mengikuti sunnah. Sama juga Yesus bergereja pada hari Sabat, beribadah pada hari Sabat. Masa kita beribadah pada hari lain? Dan Sabat itu memang hari ketujuh, karena kalau di bahasa Arab kan Sab'ah itu 7 kan, yang kemudian jadi Sabat. Sederhana sekali, Pak, kalau untuk tentukan harinya. Kalau di Arab itu hari pertama adalah Ahad. Hari Minggu. Ahad. Nah, kalau hari Minggu 1, kita lanjutinnya 7 pasti jatuhnya hari. Iya, karena Ahad itu Minggu itu 1. Senin itu Isnain dalam bahasa Arab 2. Selasa itu 3 dalam bahasa Arab. Rabu itu Arba'ah. Kamis itu Khamis. Kemudian Khamsah, Sitah, Jumat tapi berbeda. Kemudian Sabat itu 7 artinya. Nah, berarti ke gerejanya hari Sabtu bukan hari Minggu. Minggu gak ada apa-apa berarti. Minggu kita tidak ada apa-apa. Oke. Jadi kita bergereja beribadah hanya pada hari Sabtu. Nah, mulainya pun berbeda dengan apa yang dilakukan Kristen pada umumnya. Iya, jadi kita mulai bergantian hari itu, Pak Habib, ya. Berganti hari bukan jam 12 malam.
Tapi Nah, kita selalu ikut Alkitab. Di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian itu pada saat penciptaan dari hari pertama sampai ke hari kedua, sampai hari terakhir, itu selalu habis penciptaan itu selalu katakan, jadilah petang dan pagi. Itulah hari pertama. Jadi pergantian waktu menurut Alkitab adalah petang, berarti sore hari maghrib. maghrib. Oh, sama dengan dalam penanggalan Islam Hijriah. Jadi waktu itu berganti setelah terbenamnya matahari. Betul. Sama berarti. Ya, karena Injil katakan itu, bukan jam 12 malam. Bukan jam 12 malam. Iya. Udah hari berbeda tuh kalau dalam penanggalan Islam, penanggalan Hijriah. Iya, betul. Nah, di Indonesia banyak penganutnya. Alhamdulillah banyak. Tahu nggak berapa kira-kira? Kita ada bagi, karena Indonesia luas, kita bagi dua. Uni Indonesia Barat dan Uni Indonesia Timur. Uni Indonesia Barat kantornya, pusatnya di MT Haryono. MT Haryono Cawang. Iya. Nah, sedangkan kalau Uni Indonesia Timur kantornya di Manado. Oh, Manado. Iya. Nah, kalau gerejanya cuma ada 2 itu. Oh, banyak Oh, gerejanya. banyak kalau gerejanya. Itu kantornya. Iya, kantornya. Kalau di DKI saja, DKI dan sekitarnya, itu ada 180 lebih. Banyak banget Iya. berarti ya. Iya, cukup banyak. Advent nih ya. Iya. Itu agak repot ya karena kan hari Sabtu nggak libur tuh. Nah, itu Tapi harus ibadah. hari. Nah, jadi harus entrepreneur Anda kalau jadi Kristen Advent tuh. Ya. Nggak bisa Anda kalau kantoran jadi Kristen Advent tuh. Iya. Jadi itu kembali ke iman masing-masing. Oh, ya. Tapi lebih banyak yang tetap mempertahankan imannya. Iya. Mereka selalu minta izin kepada pimpinan, bahkan dari gereja pun ada satu departemen yang khusus. Sekiranya ada yang mau minta izin hari Sabat, mereka akan membuat surat resmi untuk minta izin. Ke kantornya. Ke kantor, ke Iya. sekolah. Tapi ya sesekali juga kan, nggak Iya. mungkin tiap pekan kan. Ya Tapi- kayak surat sakit dari dokter misalnya kan diberikan ke sekolah kemudian sekolah ngasih. Ini surat ibadah. Iya. Dan itu berlaku untuk setiap minggu. Oh, setiap Setiap minggu. minggu. Emang kalau kantor boleh tuh, Pak Nelson? Selama ini memang ada kantor yang boleh, ada yang tidak. Jadi tergantung kepada kita yang menghadapinya. Kalau saya dulu tuh SD pernah ada momen liburnya Jumat karena SD saya SD Islam dan dimiliki serta diisi oleh keturunan Arab semua. Oh, Rata-rata. Jadi liburnya tuh Jumat tuh. gimana ya? Cuman gak enak kepotong Jumatan tuh. Kalau main tuh pas kita kecil gak enak. Kepotong Jumatan terus gak bisa nonton Dragon Ball kalau pagi juga. Dragon Ball kan hari Minggu. Nah, kemudian perbedaan lain. Sebelum ngobrolin perbedaan lainnya dengan Kristen pada umumnya. Sesama Kristen itu gimana akhirnya menganggapnya? Kan ini Kami bahkan penafsiran tentang Injil aja berbeda banget nih ya. Iya, kami tetap di bawah sinode. Apa itu? Sinode itu Protestan. Protestan. Oh, masih bagian Protestan. Bagian dari Protestan. Oh, berarti ini Tetap. kayak sekte gitu. Iya, kita gereja tapi di bawah sinode, ya, di bawah sinode atau di bawah pengurusan Protestan. Kristen Protestan. Ya. Dan diterima oleh Protestan. Iya. Walaupun Anda agak berbeda jauh nih dari Protestan. Justru itu, kalau kami nih di Advent, kami hanya menjalankan apa yang tertulis dalam Injil. Iya. Apa yang dituliskan dalam Injil, ya sudah. Seperti contoh, 25 Desember. Tidak ada di dalam Injil dicatat. 25 Ada. Desember. Tidak Wah, itu ada. di Islam juga gitu tuh. Tidak ada. Jadi kita tidak merayakan. Jadi kita merayakannya kalau hari raya buat Advent itu hanya tahun barunya saja. Oh, yang dirayakan. Iya, hanya dirayakan secara pergantian sekuler. Iya, sekuler. Karena Pergantian tahun pergantian aja. tahun aja buat liburan. Itu aja. Iya, sama Iya. kan. Kalau di Islam kelahiran Nabi Isa itu adalah saat musimnya kurma sedang berbuah sehingga Sayyidah Maryam itu diminta menggoyang-goyang pohon kurma untuk kemudian makan kurma yang jatuh tuh. Dan itu bukan di musim salju, makanya Iya. dalam Islam juga tidak. Nah, kalau di Advent kapan berarti Kita tidak rayakan kelahirannya. kelahirannya? Iya. Jadi perayaan besarnya apa? Perayaan besarnya tuh hanya tahun baru saja. Nggak ada ini. Nggak ada. Natal nggak ada berarti? Nggak ada. Hanya tahun baru aja. Nggak ada tahun baru aja. Iya. Nggak, maksudnya hari besar agama nggak ada. Hari besar ya hari Sabat itu aja. Hari Sabat. Nggak, Iya, yang setahun tuh nggak ada. Nggak ada, hanya tahun baru aja. Itu Tahun aja. baru emang itu sakral enggak kan? Enggak Maksudnya juga. buat liburan aja kan. Artinya kita dari sisi
ibadah ada tetap untuk tetap pergantian tahun. Oh Ya, ya, kalau di Islam ada tahun. doa akhir tahun dan doa awal Ya, tahun tuh. dan itu pun bukan jam 12 malam. Sama. Jadi Gitu. hari rayanya bukan Natal, Enggak ada. tapi bukan Idul Fitri juga. Iya. Masa Idul Fitri. Nah, misalnya ya, Kristen Advent, Anda dikasih waktu sehari untuk diliburkan untuk Anda sebagai hari besar agama Anda. Itu gak ada ya? Enggak ada kita. Mending saya dikasih hari Sabtu aja ya. Tiap Sabtu, waduh. Anda ngelunjak disuruh minta Sabtu, minta tiap minggu. Nah, gak makan babi ya? Ya, jadi gini Pak. Ini untuk makanan bukan babi saja. Itu babi kan termasuk binatang kaki 4 di darat. Jadi binatang di darat ada, di laut ada, di udara ada. Yang ada yang nggak boleh dimakan. Yang nggak boleh dimakan, haram. Artinya binatang yang di darat itu, yang seperti babi, anjing, ya, itu ada dia punya ciri. Yang nggak boleh dimakan. Yang tidak boleh dimakan. Apa itu? Nah, cirinya ini Pak. Binatang berkaki 4 itu, setiap binatang itu dicatat di dalam kitab Injil, di dalam kitab Imamat, pasal 11, ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang dan memama biak, boleh kamu makan. Jadi kuku belah, belah panjang, dan memama biak. Contoh, kalau kambing atau sapi, setelah dia makan rumput, kukunya kan terbelah. Iya. Ya, kukunya terbelah. Dia duduk di bawah pohon, dia keluarin lagi. Dia kunyah. Itunya namanya mama biak. Itu boleh kita makan. Sapi juga boleh dong. Iya boleh. Tapi anjing nggak boleh. Anjing nggak boleh. Babi anjing enggak. Unta enggak. Unta nggak boleh. Tidak, karena unta tidak kuku terbelah. Dia kukunya, ya. Gitu. Itu untuk binatang di darat. Sedangkan kalau yang di air atau di laut, itu yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Iya, yang nggak boleh dimakan. Yang tidak bersirip. Iya. Lele nggak boleh dong. Lele nggak boleh. Ikan lele nggak boleh. Kita lele nggak boleh. Kepiting, udang, cumi nggak boleh. Nggak boleh, haram. Agak kurang asik kuliner Anda ya. Terus kalau di udara? Kalau yang di udara itu burung yang harus punya paha, harus ada paha di atas kakinya, yang bisa untuk melompat. Yang boleh dimakan itu? Itu yang boleh. Oh, yang nggak boleh berarti yang nggak punya paha atau nggak bisa melompat. Iya. Artinya cuma bisa terbang aja dia. Tapi memakan daging tapi boleh. Itu untuk makanan haram. Nah, kalau untuk vegetarian beda lagi. Beda laginya begini, Pak. Pada waktu penciptaan Adam dan Hawa, itu makanan manusia mula-mula di Taman Eden atau di surga itu adalah buah-buahan. Itu makanan nomor 1 sebenarnya, buah-buahan. Itu dicatat di Quran dan di Injil juga ada. Setelah mereka melakukan dosa, memakan buah koldi atau di dalam Injil kata buah pengetahuan baik dan jahat, mereka dikeluarkan dari surga, dari Taman Eden itu, baru mereka diizinkan untuk memakan biji-bijian dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa, jadi gampang sakit. Nah, diizinkan manusia untuk makanan binatang itu pada saat kapan? Nabi Nuh. Oh, karena tidak ada makanan di perahu itu kecuali. Oh, begitu ceritanya. Itu ceritanya. Nah, jadi ada 3 jenis makanan. Nah, 3 ini pada awalnya boleh kita makan. Nah, vegetarian kenapa tidak makan itu? Ya, ini hanya kembali untuk hukum kesehatan. Kita dianjurkan. Kenapa? Karena sekarang ya Bapak bisa lihat sendiri, Pak Habib bisa tahu. Di laut aja udah banyak pencemaran kan ini. Ya kan. Jadi lebih ke disarankan untuk vegetarian. Disarankan untuk. Tapi kalau kayak telur makan masih. Telur boleh. Nggak vegan berarti. Iya, susu boleh. Oke. Jadi ada hukum kesehatan, sama juga hukum alam. Dan ini adalah hukum Allah semua. Nah, itu yang mau saya tanya. Kok tiba-tiba Anda itu nggak makan babi? Karena kan biasanya orang itu masuk Kristen karena pengen makan babi. Maksudnya rata-rata Kristen itu kan umumnya dibilangnya makan babi. Anda ini dari mana kok nggak makan babi, Pak Nelson? Dari Injil katakan. Oke. Jadi sederhana, Pak. Justru itu yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku,
turutlah perintahku. Banyak yang mengasihi Tuhan Yesus. Di Quran tuh ada ya. Banyak mengasihi. Kuntum tuhibbun Tapi- Allah fattabi'uni. Kalau kamu cinta aku, turuti Turut, aku. tapi Nah. tidak menurut. Apa Itu. emang di Injil ada gak Ada. boleh babi? Ada di kitab keluar Imamat tadi yang saya katakan, Imamat pasal 11. Nah itu kan Injil ini kan Protestan juga Injil, Gitu. Pak Nelson. Nah maksud saya ini beda penafsiran saja atau memang di Injilnya ada ditulis babi itu gak boleh gitu. Kalau di Quran kan ada. Iya, jadi ini bukan penafsiran, Pak Habib. Ini benar-benar murni tertulis. Ngomong-ngomong buat kalian yang dengerin podcast kan, kalian nggak lihat nih. Nah, Pak Nelson ini bawa Injil dari tadi dan bawa banyak buku juga. Iya, Dan ini- beliau tuh buka-buka semua. Jadi apa yang beliau sampaikan ini betul-betul dilihat tuh Injilnya langsung dulu. Supaya kita bisa lihat bahwa benar ada kata babi enggak di sini. Binatang judulnya di Imamat 11, binatang yang haram dan yang tidak haram. Oke, babi ya. Banyak semua tuh, Pak. Coba boleh saya baca? Boleh. Boleh saya buktikan dulu Iya. ini biar nih. Kapan lagi nih Habib baca Injil? Iya. Silakan. Oh iya, nih kelinci. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah Biak. memamah biak, haram itu bagimu. Haram semuanya itu bagimu, daging-daging binatang-binatang itu, maka janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Nyentuh Iya. bangkainya juga gak boleh. Nggak Najis boleh. berarti. Najis. Nah, jadi buat para noise, ini gua langsung baca Alkitabnya. Tapi saya agak kritis, gak apa-apa nih kan. Monggo. Pak Nelson. Tapi ini Alkitab terbitan Gereja Masehi Advent hari ke-7. Iya. Nah, jangan-jangan terbitan Protestan beda. Ada semua sama. Sama ya? Sama. Oh. Ah, Cuman ini ini kan- karena penerbitnya aja. Ini kan izinnya semua dari Lembaga Alkitab. Oh iya, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta nih. Iya. Oh. Jadi Cuma sama-sama. yang mencetak aja Gereja Masehi Advent hari ke-7. Betul. Dan seperti biasa ada tulisannya khusus untuk kalangan sendiri. Selalu kan biasanya selebaran Kristen tuh untuk kalangan sendiri. Ini cetakan edisi kedua tahun 2018. Jadi ya oke, saya langsung baca tuh Injilnya. Nah, kemudian kalau orang Kristen Advent dan orang Kristen Protestan ini menganggap perbedaan ini biasa aja, atau perbedaan ini akan mempengaruhi keselamatan nanti di hari selanjutnya. Jadi gini, Pak. Kembali ya. Terkadang tradisi. Jadi kalau pertanyaan Pak Habib tadi, apakah ini untuk mempengaruhi keselamatan? Jelas. Karena jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala Turuti semuanya. semuanya. Itulah hukum. Hukum Tuhan. Kita ikut. Tapi Advent ini masih menjadi bagian dari Protestan tadi, Masih. Pak. Iya, kita masih di bawah naungan. Cuman memang sudah beda banget ya. Sebenarnya Injil kita sama. Injil sama. Di dalam mempraktekkannya itu Yang berbeda. Iya kan? Dan akhirnya jadi beda banget kan? Iya. Oke. Itu mempraktekkannya. Mm. Nah, karena di dalam Yohanes 14 ayat 23 dia katakannya, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku. Mm-mm. Tunduk kepada firman-Nya. Iya. Kemudian kalau yang beda lagi dengan Kristen pada umumnya apa dari Advent nih, Pak Nelson? Kita makanan, ibadah, Ibadah apa yang beda? ya itu hari Sabat aja. Oh, harinya. Hari Sabat itu. Terus Eh, dan banyak kedekatan dengan Islam dong ya. Nggak makan babi. iya. Walaupun nggak makan babi tapi nggak makan unta juga. Mending Anda milih Protestan atau Islam aja. Makan babi gak makan unta atau makan unta gak makan babi. Ini dua-duanya haram. Haram. Terus apa keyakinan tentang Natal tadi ya? Iya. Dan kalau untuk perkawinan, ya kita sama dengan Kristen lainnya sama aja. Tapi pasturnya nggak boleh nikah. Oh enggak, boleh. Boleh. Cuma firman Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu yang dipegang sama Katolik kan akhirnya ya. Itu bukan Katolik, itu di Injil katakan. Injil. Iya. Jadi
Pak Nelson nih kalau ngomong Injil terus diangkat loh Injilnya. Saya jadi wah, sangat meyakinkan. Artinya seperti itu Injil katakan. Jadi memang gak boleh kita cerai. Gak boleh. Tidak Terus kalau boleh. emang udah gak cocok atau udah KDRT gimana? Nah, justru itu sebenarnya perceraian itu awalnya dilakukan bangsa Israel pada saat Nabi Musa memimpin mereka keluar dari Mesir untuk ke Kanaan. Mereka memaksakan Musa untuk tuliskan surat cerai. Supaya mereka bisa menikah lagi. Jadi akhirnya Musa tulis, tetapi kehendak Allah adalah tidak cerai. Jadi artinya kalaupun ada yang bercerai, dia itu sudah harus siap. Di dalam perceraian itu adalah dia berzina seumur hidup. Jadi Hukumnya kalaupun nikah lagi tuh dihukumi zina. berzina. Tapi kalau nggak nikah lagi ya udah berarti. Iya. Jadi boleh cerai asalkan nggak nikah lagi. Kecuali satu meninggal. Iya, cerai mati. Cerai mati boleh menikah. Gitu. Jadi boleh cerai asalkan nggak nikah lagi. Bukan boleh cerai, tidak boleh cerai. Oh iya, kalaupun cerai ya dihitungnya zina kan kalau menikah lagi zina. Kan. Jadi ya udah jangan nikah gitu. Jadi solusinya gimana kalau ada KDRT misalnya? Ya itu. Atau ada perselingkuhan misalnya? Nah justru kalau perselingkuhan kan itu sudah pelanggaran, udah pelanggaran hukum itu. Maka boleh akhirnya. Bukan karena begitu terus boleh, tidak. Tetap dituntun supaya kembali, rujuk dan sama-sama hidup lagi sama-lama lagi. Sadar ya. Iya. Gitu. Bertobat gitu. Iya. Nah. Kalau gerejanya apa yang membedakan dengan Kristen lain? Fisik gereja atau? Iya, fisik gereja buat orang yang nggak tahu. Oh ini Advent nih. Gitu. Terkadang juga orang memang jarang ini tahu. Oh ini gereja. Karena fisik gereja kita biasa saja. Nggak ada salibnya di depan. Ada juga tidak. Oh. Tapi biasanya rumah-rumah biasa. Iya, tapi gedung biasa saja. Ya, cuma hiasan-hiasan seperti gereja Katolik itu patung-patung apa kami nggak ada. Cuman salib aja. Salib pun kalau mau pasang monggo, kalau enggak tidak. Apa? Berarti altar aja. Biasa ya, altar aja. Altar gitu. Aja. Kalau yang di mall-mall itu Advent. Itu Advent juga. Cuma mereka tidak punya gedung, mereka sewa. Sewa yang di mall ya. Iya. Advent di lantai 3 ber-AC bagus. Musola berada di parkiran tidak ber-AC. Tolong yang Islam itu sewa di atas kemudian jadikan masjid tuh. Jadikan musola biar saya kalau sholat tidak mesti ribet ke bawah turun panas bau juga kadang sebagian tuh. Justru di Advent ini ada satu lagi kita punya lembaga yaitu departemen ya, satu departemen ya. Insya Allah kalau kita pun diundang nanti kita akan datang beberapa orang ya. Itu namanya AMR singkatan dari Adventist Muslim Relation. Tugas AMR ini bukan membuat tembok pemisah antara Muslim dan Kristen dan Advent, tetapi membuat jembatan. Dialog antar agama. Iya, mengapa? Karena di Al-Quran itu 80% sudah tertulis di Injil. Oke. Jadi ada banyak titik temu sebenarnya dalam perspektif Advent. Banyak sekali. Ya misalnya tadi ya soal Natal, soal pergantian waktu dalam sehari, kemudian soal babi. Ayat-ayat Quran pun banyak di dalam itu. Iya, yang tadi seperti saya bacakan. Kalau memang ada sempat monggo. Nah itu apa aja biasanya kegiatannya AMR itu? Kami juga baca Quran. Oh baca Quran. Tapi Anda baca Quran tapi gak masuk Islam ya? Hebat. Mungkin Anda tidak dengan hati mungkin. Mungkin. Gak bercanda Pak Nelson. Jadi gini Bib, sebenarnya kita kalau kembali ke Islam itu pada saat Nabi Ibrahim menjelang akhir hayatnya, dipanggillah semua anak-anaknya, ditanyakan, setelah peninggalanku apa agamamu? Ini berarti Ishak dan Ismail ya? Iya. Terus mereka bilang, kami tunduk patuh kepada Allah. Oke. Tunduk patuh kepada Allah itu artinya Islam. Iya. Ya, betul. Secara bahasa kepatuhan penuh.
kepada Allah. Dengan kata lain, siapapun yang tunduk patuh kepada Allah, dia juga Islam. Dan saya juga merasa saya sebagai Islam. Oh. Karena saya juga tunduk patuh kepada Allah. Oke. Secara substansi memang Islam itu adalah kepatuhan total sebagai hamba kepada Allah gitu. Dan karena itu kami orang Muslim meyakini agama yang pernah ada di muka bumi ini hanya Islam gitu. Bedanya kemudian syariat-syariatnya sejak Nabi Adam. Makanya di Quran tuh Ibrahim mengaku dirinya Muslim. Isa dan Musa juga menyebut dirinya Muslim, tapi bedanya dengan Nabi Muhammad di syariatnya nanti. Itu juga sekaligus bantahan buat orang yang bilang ini Allah gimana sih kok agamanya digonta-ganti gitu. Gak pernah digonta-ganti, syariatnya aja karena menyesuaikan dengan konteksnya. Nah, seperti juga yang tadi disampaikan oleh Pak Nelson tuh dalam perspektif Advent juga begitu. Mereka juga jadi, Islam gitu. Dua agama ini ada dua agama semawi, Pak. Kita ini kan sepupu. Ishak dan Ismail. Saudara. Iya. Dua agama semawi. Nah, sebenarnya dua agama ini adalah dari awalnya itu sudah sekeluarga. Kenapa sampai ke belakang ini jadi agak gontok-gontokan? Iya, itu memang aneh sih. Sebenarnya bahkan bukan hanya dua agama ini. Semua manusia ini lahir dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Makanya dalam suratul Hujurat ayat 13 yang dibacakan di Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin, kita itu nenek moyangnya satu. Ngapain bertengkar di tengah perbedaan kita? Ya udah jalani sendiri-sendiri. Perbedaan kita tanpa mengurusi, mendiskriminasi, apalagi menghina keyakinan orang lain. Justru ayo kita cari titik temu di antara kita seperti yang dilakukan oleh AMR-nya Kristen Advent untuk kemudian berfokus kepada apa yang menjadi titik temu untuk kita kerja bersama. Dan yang berbeda ya udah. Kalau dalam Al-Quran tuh lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan bagiku kamu adalah saudaraku. Nah, kalau surat 109. Kalau di Injil. Gitu surat 109. Oh iya, kirain mau di Injil juga ada tuh ini. Soalnya iya sih tadi Pak Nelson nggak pegang Injil, biasanya Pak Nelson di Injil ada langsung pegang dibukain. Tapi benar loh yang saya baca itu dari Injil yang dibaca Pak Nelson itu ya memang saya baca juga tadi tuh, dan seperti yang dibacakan Pak Nelson. Jadi ya ini insight baru bagi saya dan tentunya para noise yang dengerin membaca secara langsung Injil. Saya tuh baca Injil secara langsung pengalaman pertama justru di pesantren Pak Nelson. Tapi saya nggak tahu itu disebutnya Injil Barnabas. Nah itu ya biasalah ya dalam konteks dialog antara agama pasti lah. Orang Islam punya perspektif, orang Kristen punya perspektif. Orang Islam menganggap Injil Barnabas itu Injil yang paling mendekati kemurnian. Kemudian kita belajar itu dengan penafsiran yang juga dari versi kiai kita gitu. Dan tapi yang ingin saya garis bawahi itu pengalaman pertama saya dengan Injil. Dan kayaknya ya ini hal remeh-temeh aja sih, tapi menarik. Kayak Injil ini, permisi saya pegang Injilnya Pak Nelson. Kertasnya semua udah begini ya. Pak Nelson ya. Kertas tipis, terus kalau kena air jadi kayak gampang robek gitu ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Ini kayak tipis banget, kayak kapas gitu. Seandainya tercoret itu enggak tembus ke belakang. Oh iya, dan ini kalau seandainya covernya dibuang, tulisan Alkitabnya dibuang, pasti kalau orang bukan Kristen menganggap ini adalah Kamus Indonesia Inggris Hasan Sadili. Karena ada tiap suratnya tuh ada penandanya tuh. Penandanya kayak kamus-kamus tuh A B C D E tuh. Jadi di sini ada nih FLP KOL 1 sampai 2 TES gitu-gitu deh. Timotius itu nama kitab cuma disingkat. Jadi kalau kita mau cari kitab apa lebih mudah. Kalau di Quran kan surat 1 Al-Fatihah, surat 2, Al-Baqarah. Tapi itu. kalau di Kristen ada tradisi menghafalkan Alkitab nggak?
Oh boleh, enggak apa-apa. Pak Nelson? Ada nggak yang hafal? Ada. Anak-anak Ada ya? juga bisa menghafal. Oh iya. Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, Iya. bukan bahasa aslinya gitu. Bahasa Misalnya aslinya kan Ibrani. Gerika, Iya. agak sulit. Agak sulit ya. Itu biasanya. Tapi ada yang hafal bahasa Indonesianya? Ada juga. Gitu. Oke. Nah, ngomongin pernikahan tadi kan, gak boleh cerai. Kalau dengan sesama Kristen tapi non Advent, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ya, istri saya Muslim. Oh. Dari Muslim. Malah beda agama pun boleh. Boleh. Oh, gitu. Dan sampai sekarang tetap Muslim istrinya. Istrinya udah ikut ke saya. Udah ikut ikut. Advent. Oke. Itu sebelum nikah atau setelah nikah? Setelah. Setelah nikah. Baru ikut Advent. Iya. Oh, oke. Tapi memang kalau yang cowok yang Muslim, ceweknya Advent, boleh nggak? Sama aja, boleh. Sama aja, boleh. Pokoknya nikah beda agama boleh. Boleh, enggak masalah. Dengan apapun. Dengan siapapun. Cuma di Advent tuh begini, ada namanya pranikah. Jadi Pranikah. konseling. Oh iya, rata-rata Kristen gitu ya. Konseling. Konseling itu menyatukan persepsi dua orang ini. Dari sisi agama, dari sisi keuangan, sifat, tingkah laku. Ini konseling ini bisa sampai setahun, bisa 6 bulan, tergantung mereka bisa selesaikan kapan. Dan itu biasanya untuk mengantisipasi pernikahan yang tidak dilandasi dengan keyakinan yang total sehingga rawan cerai ya. Betul. Karena itu. perceraian dilarang dalam Advent. Betul, iya. Itu Dan yang dijaga. rata-rata Kristen biasanya melarang tuh perceraian ya. Iya. Tinggal kemudian ketat banget atau enggak ya. Kalau Iya, di Advent ketat banget ternyata ya. Emang benar-benar gak boleh. Gak boleh, betul. Kecuali cerai mati tadi. Nah, kalau dengan Kristen pada umumnya, apalagi yang beda, Pak Nelson? Kalau ditanya beda gini, Pak. Ya saya akhirnya saya buka aja juga. Jadi gini, Pak. Intinya gini. Kalau dengan Yahudi, Yahudi tidak percaya Yesus sudah datang pada waktu kelahirannya di dunia ini. Karena Yahudi masih menunggu sampai sekarang ini Yesus. Karena mereka menginginkan Yesus yang datang itu Yesus yang sebagai seorang raja, punya bala tentara, punya pasukan, hebat. Jadi mereka belum percaya, tidak percaya kalau Yesus sudah datang. Mereka masih menunggu, itu Yahudi. Nah kalau Kristen lainnya, mereka percaya Yesus sudah datang. Buktinya mereka merayakan Natal. Sudah percaya Yesus sudah datang dan mereka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Cuma di dalam melakukan apa perintah Tuhan itu saja Yang berbeda. belum dilaksanakan secara menyeluruh, secara alkitabiah gitu. Nah kalau Advent ini menanti percaya Yesus sudah datang dan nanti akan datang kembali dan menurut semua yang firman Tuhan katakan. Kenapa hari Sabat kita pertahankan? Karena itu adalah tanda materai. Kayak pemerintah Indonesia punya materai lambangnya burung Garuda. Allah punya tanda materai ada hari Sabat. Karena nanti pada akhir zaman nanti hanya ada 2 golongan, tidak ada agama lagi. Hanya ada 2 golongan. Mereka-mereka yang percaya kepada Allah, setia menurut perintahnya, dan mereka-mereka yang kafir atau mereka-mereka yang jahat. Yang menolak. Itu aja. Dan yang percaya itu tidak mesti Advent, bisa jadi dari semua agama. Semua. Karena di dalam Injil katakan, masih ada domba-dombaku di kandang yang lain. Artinya masih ada. Ya, nah, Yesusnya itu turunnya hari Sabtu dalam keyakinan Advent. Oh enggak, bukan hari Sabtu. Tidak tahu hari. Kita tidak tahu tanggal, jam, waktu, tidak. Tapi tanda-tanda kedatangannya yang tadi. Ketika semuanya sudah hancur dan Sang Penyelamat datang. Saya mau katakan bahwa mau agama Advent, Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, gak masalah. Agama manapun bisa saja salah. Termasuk yang saya katakan tadi, Advent, Muslim, bisa saja salah. Tetapi mengikuti firman Allah, firman Tuhan, sudah tidak pasti salah. Tidak akan salah. Pasti tidak salah. Ya, agama boleh salah, tapi kalau firman Tuhan sudah tidak akan salah. 100% itu. Terima kasih Pak Nelson. Senang sekali nih ngobrol sama Pak Nelson karena saya bukan hanya belajar,
tapi mendapatkan pengalaman langsung. Jadi apa yang disampaikan itu langsung dibukakan Alkitabnya, langsung saya baca sendiri Alkitabnya. Jadi itu jadi pengalaman tersendiri bagi saya. Itulah yang kemudian menyebabkan Berbeda Tapi Bersama ini podcast yang penting, karena kita belajar agama lain dari sumbernya langsung untuk kita tahu, oh agama itu begini. Dan ketika kita tidak memilih agama itu tapi memilih agama ini karena kita sudah tahu agama ini dan itu seperti ini, dan kita memilih secara berdaulat ke agama ini bukan agama itu. Jadi pilihan kita itu bukan karena kesalahpahaman, tapi karena kita nganggap paham itu salah dan inilah yang benar. Amin. Apapun pilihannya, Amin. mau Muslim, mau Advent, termasuk mau gak beragama sekalipun, terserah. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul. Masing-masing. Kesama. Yang penting walaupun berbeda agama kita tetap harus baik. Iya. Gitu. Harus baik tuh. Tidak membunuh, menjaga perdamaian, menjaga kemanusiaan. Amin. Pokoknya ada orang kelaparan kita kasih makan. Amin. Ada orang tersandung kita bantu. Pokoknya sebenarnya cinta tidak memiliki agama, tapi semua agama itu memiliki cinta. Jadi kalau mau jadi umat beragama yang baik itu adalah penuhi dada hati kita dengan cinta, pikiran kita dengan cinta, sehingga output kita itu kata-kata kita, kelakuan kita, sifat kita itu penuh cinta. Setuju ya? Setuju, sangat setuju. Kenapa? Karena Allah kita adalah kasih. Benar. Apalagi kalau di Kristen kan kasih banget. Iya, kalau di Islam jadi, juga Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan iya, penyayang. itu. Ngapain cari perbedaan, biarin yang Justru beda. itu Pak. Pak Habib, ini saya ada bawa 5 buku, saya akan kasih ke Pak Habib dan teman-teman di sini. Oh, wis. Ya, namanya Kemenangan Akhir. Boleh saya pegang satu? Ini buku ini menceritakan awal sampai akhir apa kejadian di dunia ini. Ini karya Ellen G. White. Ellen G. White. Dan sudah terjual 30 juta buku. Iya. Edisi internasional. Karena ini saya akan kasih kepada teman-teman di sini semuanya. Total ada berapa? Ada 5. Ada Jadi 5. bisa dibagi-bagi saja. Oke, kalau begitu gini aja. Gimana kalau satu ini 5-5-nya deh. Ini dijual di Gramedia nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau gitu satu buat saya dan teman-teman di Noise. Jadi satu mau kita taruh di kantor Noise. Boleh. Pertama saya baca, setelah itu kita taruh di kantor Noise agar kantor Noise ini lebih hangat. Tidak isinya Amin. cuman dark joke, komedi. Nah, 4, saya mau bagikan buat kalian yang dengerin podcast ini. Buat para Noise, kalian tulis komentar tentang podcast ini, kemudian like, share, pokoknya kalian komentar, nanti akan dipilih oleh Sasa. Sasa ini produser Berbeda Tapi Bersama, tapi dia mau cabut karena dia gak suka tuh ngomongin agama katanya. Dia gak beragama dia, makanya dia mau cabut. Dia agamanya itu adalah kapitalisme dunia. Enggak ya? Enggak. Jadi kita doakan semoga semakin sukses buat Sasa di tempat barunya. Amin. Dan nanti kita akan ada produser baru. Siapa namanya? Raffi Damalis. Tugas terakhir buat Sasa adalah nyari 4 komentator terbaik untuk kita minta alamatnya, nanti kita kirimi 4 buku untuk 4 orang karya Ellen G. White, judulnya Kemenangan Akhir, yang dihadiahi oleh Pak Mandela. Terima kasih. Pak Mandela, Pak Nelson kok. Aku Nelson Mandela terus. Manuhutu jadi dekat sama Mandela. Manuhutu jadi Mandela. Soalnya sama-sama M-nya. Terima kasih Pak Nelson. Sama-sama. Dan buat para Noise, silakan kalian tulis di kolom komentar kalian, nanti dipilih 4 komentar yang ya bukan terbaik sih, terpilih lah, nanti akan dikirimi. Jangan lupa setiap komen yang pengen buku, kalian tulis
akun IG kalian agar kita bisa DM buat dimintain alamat dan nomor telepon nanti buat dikirimi bukunya. Tenang aja, ongkirnya biar saya yang bayar. Oke, kalau begitu. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe podcast Berbeda Tapi Bersama hanya di Noise, dan subscribe juga channel YouTube-nya Noise karena video-video Berbeda Tapi Bersama juga di-upload di YouTube-nya Noise. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Berbeda Tapi Bersama agar kalian selalu dapat update tamu-tamu kita dan obrolan-obrolan seru kita. Seperti biasa para Noise, buat yang kalian rasa obrolan ini bermanfaat semua, kalian like dan share kepada teman-teman kalian. Kalau sebagian bermanfaat ya udah ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Kalau menurut kalian ini podcast sampah semua isinya, ya udah kalian nggak usah share, kalian gak usah dengerin. Thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.